Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang fenomena isotop, isobar, dan isoton. Ini adalah materi kimia kelas 10 semester 1. Ini adalah bagian dari materi struktur atom ya. Kalian juga bahas itu tentang tentang perkembangan teori atom ada juga di situ. Ya, jadi di soal-soal kali ini spesifik atau khusus membahas tentang isotop, isobar, maupun isoton. Nah, bagaimana soal-soal dan bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, disimak ya. Oke, ini dia soalnya ada 7 soal. Walaupun memang nggak semuanya ya tentang isotop, isobar, isoton, tapi memang dikaitkan juga nanti dengan isotop, isobar, isoton. Oke, supaya nggak lama-lama, langsung saja saya mulai ya dari soal nomor 1. Fakta apa saja yang menjadi dasar bahwa proton menjadi ciri khas suatu atom? Ya, proton itu jumlahnya merupakan ciri khas dari suatu atom karena proton itu tidak berubah jumlahnya atau jumlahnya tuh tetap. Nah, kalau di dalam suatu atom kan kita tahu ada inti atom yang di dalamnya proton dan neutron. Sedangkan elektron di luar kan. Kalau elektron kan kita tahu elektron bisa berubah atau dalam artian kalau atom itu melepas elektron atau menangkap elektron, dia bisa menjadi positif atau negatif jadi ion. Artinya elektron jumlahnya bisa berubah gitu ya. Neutron bisa juga bukan berubah dalam artian kalau atom-atom yang sama ternyata juga memiliki neutron yang berbeda. Jadi yang tetap itu cuma si proton. Nah, yang kedua itu ya fenomena isotop ya. Di mana atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama, jumlah proton yang sama, memiliki sifat-sifat yang sama. Bahkan sifat kimianya sama. Itu. Jadi misalnya C612 dan C613, nah ini sama-sama si karbon. Jadi nomor 6 ini memang khusus spesifik punya si karbon. Gak ada lagi atom di tabel periodik yang punya nomor atom 6 atau jumlah proton 6 di beberapa unsur. Cuma ada di satu ini saja di karbon. Spesifik dia. Ya, nitrogen misalnya 7, nitrogen udah pasti 7 misalnya gitu ya. 7 14 dengan nitrogen 7 15. Ya, jadi walaupun masanya berbeda tetap aja ini adalah N. Ya, ataupun sekalipun kita ganti dengan X dengan Y, misalnya ini 8 16 dengan 8 17. Nah, di sini X dan Y itu adalah menyatakan atom yang sama, yaitu sama-sama oksigen ini gitu. Karena nomor atom atau proton 8 ini cuma punya si oksigen. Itulah kenapa si proton itu jadi ciri khas dari suatu atom. Kurang lebih begitu ya soal nomor 1 ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron. Oke. Kalau yang seperti ini saya buat dalam tabel aja ya, lebih mudah nanti, lebih enak dilihat. Nah, sebelumnya kesini dulu kita. Ini notasi atom ya. X itu lambang suatu unsur, apa aja ya, Na, Mg, Cl, terserah. Yang bawah itu Z nomor atom menyatakan jumlah proton, seperti yang tadi kita katakan di soal nomor 1 ya. Dan juga menyatakan jumlah elektron. Oke, karena ini atom, kalau ion berbeda lagi. Sedangkan nomor massa itu adalah proton tambah neutron. Ingat, elektron tidak masuk di massa suatu atom karena massa elektron sangat kecil jika dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Jadi diabaikan terhadap massa proton dan neutron. Sedangkan yang neutron belum ada nih. Neutron ya berarti atas kurang bawah, nomor massa kurang nomor atom. Nah, kita cobakan ke sini. Ini K1940, biasanya itu yang dibacanya itu dari nomor atom ke massa atom ya. Jadi K1940, protonnya ya angka di bawah itu. Elektronnya juga sama. Neutron kurangkan saja, 40 kurang 19 berarti 21 ya. Mudah ya. Berarti kita tinggal lanjut aja.
26 dan di sini 30. 47 berarti 61 ya. Lanjut 50 68 berarti sini 56 81 92 143 91 140 86 136 83 berarti 126 80 120. Mudah-mudahan hasil hitungannya pas ya. Oke, kalian bisa cross check juga nanti. Lanjut nomor 3, 4 dan 5 ya, langsung sekalian. Berapa massa atom dan jumlah elektron suatu atom dengan jumlah proton 15 dan jumlah neutron 16? Simple ini ya. Ini kalau ada misalnya kita buatlah si X ya. Proton kan di bawah. Oke, tadi ini kan Za ya. Jadi ini X, proton angka bawah berarti 15. Nah tadi kan neutron sama dengan A min Z ya. Yang ditanya ini A, berarti A sama dengan N plus Z. Berarti 15 plus 16, 31. Nih. Ini si fosfor ya, fosforus di tabel periodik 1531. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isotop, isobar, dan isoton. Nah, dengan contoh-contohnya. Tadi sebenarnya udah mulai disinggung di soal nomor 1. Gak apa-apa. Oke, isotop, kumpulan dari unsur-unsur yang sama. Dalam hal ini, protonnya sama. Tapi ternyata punya massa yang berbeda. Nah, seperti ini misalnya. Banyak. Tadi kita udah buat beberapa ya. Misalnya C612 dengan C613. Banyak contohnya ya. Ini fenomena nih, atom yang sama ternyata punya massa yang berbeda. Itu isotop. Isobar ya bisa dikatakan berkebalikan lah dengan isotop ya. Unsurnya beda tapi massanya sama. Nah, misalnya ini C614 dengan N714. Ini kan karbon dan nitrogen 6 dan 7, protonnya berbeda, berarti unsurnya berbeda. Ternyata punya massa yang sama. Ini yang disebut dengan isobar. Dan terakhir, isoton ini ya. Isoton, unsur-unsur berbeda, ton itu neutron sama. Jadi atas kurang bawahnya sama hasilnya. Misalnya N714 dengan N613. Nah, samanya gimana? Dengan 14 min 7, 7. 13 min 6, 7. Jadi sama jumlah neutronnya. Yang seperti itu dikatakan dengan istilah isoton. Saya ganti nih, isoton. Lanjut nomor 5, di antara atom-atom berikut manakah pasangan atom yang merupakan isotop, isobar, isoton. Nah, yang seperti ini sering keluar ya, sering ditanyakan yang seperti ini. Misalnya isotop dulu deh, kita bongkar. Isotop tadi ingat ya, proton sama, massa berbeda. Mana yang protonnya sama nih? Ya, berarti ini aja nih, Xe dengan si Xe yang 54131 dengan Xe 54128. Mana lagi? Berarti si Te juga lah ya, Te 52126 dan Te 52127. Yang I juga sekalian lah, I 53131 dan I 53130. Ini yang isotop. Isobar berbeda dia unsur-unsurnya tapi tapi memiliki massa yang sama. Nah, misalnya kita bisa lihat nih. Ini ya Xe yang 54131 massanya dengan si I
53 berbeda kan, 5453, tapi masanya bisa sama. Ada lagi nggak ya yang masanya sama? Nggak ada ya, cuma Xe dengan I ya. Lalu isoton atas kurang bawahnya sama, jadi kalau mau dikurang-kurangin dulu aja nggak apa-apa nih. Berarti 77 ya, 74 atas kurang bawah ya. Berarti ini 78, berarti ini 74, 75, 77. Nah, kita tinggal cek aja yang sama mana gitu. Itu si TE 52 dan 126 dengan si yang sama-sama 74, Xe 54 128 ya. Jadi neutron mereka sama-sama 74. Ada lagi ya, sama-sama 77 ya. Xe 77 54131 dengan I 53130. Kalau ada yang lain nanti silahkan di komen ya. Oke, 2 soal lagi. Tulislah lambang atom untuk setiap atom-atom berikut jika diketahui. Yang A proton 11, neutron 13, yang B massa 27, elektron 13. Ini simple ya. X proton itu kan di bawah ya. Neutron itu adalah selisih antara atas kurang bawah ya, seperti tadi XZA. Nah, jadi nomor massa itu adalah proton tambahkan neutron. Berarti di sini 24. Ya, 11 tambah 23 tambah 13 24 ya. Di X 11 24. Yang B, X elektronnya 13, karena ini atom ya 13 tetap aja elektronnya ya. Masanya 27 ya, tinggal buat aja begini. Langsung beres yang nomor 6. Oke, terakhir ya, mengapa atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama tapi nomor masanya bisa berbeda-beda? Ya tadi ini adalah fenomena si isotop, di mana atom-atom yang sama tetapi masanya bisa berbeda karena yang tadi ya, karena neutronnya berbeda. Ya, kembali lagi C612, simpel-simpel aja kita ambil contoh ya. 13 ini atom-atom yang sama, nomor atomnya sama, protonnya sama, tapi masanya berbeda karena ya memang kalau kita lihat neutronnya udah jelas beda ya. Di sini N sama dengan 6, N sama dengan 7. Ya, jadi bolak-balik di situ-situ aja sih jawabannya. Ya, kalau mau cari apa lagi ya? Ya mungkin nyambung dengan soal nomor 1 tadi, proton ciri khas dari suatu atom gitu ya. Ya pokoknya kenapa bisa berbeda? Yuk karena neutronnya lah berbeda. Ya, dengan neutron berbeda otomatis masanya berbeda. Ya, karena yang bagian bawah, yang nomor atom atau jumlah proton kan selalu tetap, tidak mengalami perubahan. Oke, kurang lebih begitulah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami tentang isobar, isotop, isoton, maupun cara menentukan jumlah elektron, neutron, dan apalagi proton dari suatu atom. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.